أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ilallahi bida'watil Islam wa man tamassaka bi sunnati ala rasulihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Amin amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah ya teman-teman semuanya. Kita oleh Allah diizinkan untuk melanjutkan kajian online kita pasca Ramadan di hari ini, pekan yang kedua dari bulan Syafar ya. Hari ini mulai ramai ya mungkin ya. Sudah beberapa hari yang lalu tentunya khususnya bangsa Indonesia seperti itu ya, ramai karena besok ya tanggal 17 Agustus seperti itu bangsa ini akan memperingati hari kemerdekaannya seperti itu, yang tak terasa sudah 79 tahun seperti itu ya. Usia yang cukup seperti itu dari awal kemerdekaan 1945 sampai sekarang seperti itu ya. Dan kita tentunya masih ingat dalam pembukaan undang-undang itu disebutkan bahwasanya atas berkat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala seperti itu ya kemerdekaan ini seperti itu. Maka kemudian sudah menjadi suatu keharusan seperti itu ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan oleh Allah dengan terusirnya penjajah dari tanah air Indonesia seperti itu, dengan mengisi kemerdekaan ini dengan apa? Dengan hal-hal yang di situ Allah ridhoi seperti itu. Kenapa? Karena memang kemerdekaan itu adalah nikmat dari Allah kayak gitu. Kalau kita bersyukur yaitu dengan mengisi dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu, maka insya Allah negeri ini oleh Allah akan dijaga seperti itu, akan dijaga dari kembalinya penjajahan seperti itu ya, khususnya penjajahan secara fisik seperti itu. Kenapa? Karena kita ketahui ya teman-teman, sebenarnya penjajahan itu nggak hanya penjajahan secara fisik aja kayak gitu ya. Kalau sampai skala dunia, misalkan PBB itu kan juga sudah menyatakan perang dengan penjajahan kayak gitu ya. Tapi faktanya kayak gitu ya, seperti di Palestina itu masih dijajah oleh Israel. Dan kita semuanya tahu seperti itu ya. Amerika Serikat yang menjadi markasnya PBB itu ada di pihak yang mana dalam kasus Palestina, teman-teman semuanya tahu kayak gitu ya. Dan semoga teman-teman bisa membaca seperti itu ya, bahwasanya negara adidaya itu masih memiliki taring yang kuat kayak gitu ya, dan mungkin akan terus memiliki taring yang kuat untuk kemudian mencengkram negara-negara yang masih berkembang, negara-negara dunia yang ketiga seperti ya, untuk kemudian menjadi lahan, entah itu lahan bagi kebijakan ekonomi mereka atau kemudian lahan dari kebijakan politik mereka seperti itu, sehingga negara-negara yang berkembang itu bisa di bawah setir kendali kebijakan mereka. Nah, ini yang malah berbahaya seperti itu ya. Seolah-olah negara itu tidak ada penjajahannya, tapi ternyata dalam setiran negara-negara asing seperti itu ya. Jadi saya berdoa di hari kemerdekaan Indonesia yang ke-79 kayak gitu ya. Semoga Indonesia segera berlepas dari jeratan hutang kayak gitu ya. Karena hutang itu menjadi salah satu jalan untuk kemudian mencengkram atau menghegemoni atau kemudian mendikte suatu bangsa kayak gitu. Jadi semoga segera lunas hutangnya. Kalau terakhir saya tahu itu kan sekitar 7.000 triliun ya, Masya Allah ya. Jadi angka yang sangat besar sekali seperti itu ya. Semoga terlepas dari hutang sehingga tidak
mudah Indonesia kemudian didikte dengan jeratan hutang itu, seperti itu, oleh negara-negara penghutang seperti itu. Istilahnya negara yang menghutangi seperti itu ya teman-teman ya. Dan bagi kita sendiri teman-teman, kalau terkait dengan kemerdekaan, maka kita merdeka itu ketika kita tidak menghamba kayak gitu ya, tidak ada rob-rob lain seperti itu yang kita takuti seperti itu selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemarin kita masih ingat beberapa hari ini ya ramai terkait dengan ini pasukan pengibar bendera atau paskibra kayak gitu, yang kemarin pengukuhannya itu sempat tidak pakai kerudung, ada beberapa seperti itu ya. Nah, saya cuma ini mengambil hikmah aja dari semua itu teman-teman ya, bahwa sesungguhnya ketika kita itu masih takut untuk menjalankan perintahnya Allah karena tekanan dari manusia, atau kemudian kita masih mencintai dunia sehingga kita merelakan untuk meninggalkan perintahnya Allah, maka sesungguhnya kita itu masih dijajah. Siapa menjajah kita? Yang menjajah kita ya tadi itu, ya dunia kayak itu, atau kemudian orang-orang yang ada di atas kita seperti itu. Dan itu memang tidak mudah untuk memerangi penjajahan yang seperti itu. Karena itu salah satunya melawan nafsu kita sendiri, salah satunya juga melawan kekuatan orang yang ada di atas kita, bisa jadi seperti itu. Maka benar ya, kita itu harus ya sekuat tenaga untuk memurnikan akidah seperti itu, keimanan kita kepada Allah, sehingga kita lebih mencintai untuk mentaati Allah daripada kemudian kita memilih melanggar aturannya Allah, meskipun kita mendapatkan secuil, mungkin seupil kenikmatan dunia kayak gitu ya. Jadi semoga kita oleh Allah dikuatkan dalam keimanan dan ketakwaan. Amin amin ya robbal alamin. Ini jadi tambah, ini tadi prolog aja teman-teman ya. Sekarang kita akan lanjutkan kajian online kita pasca Ramadan hari ini. Teman-teman rahimakumullah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini sudah sampai pada poin yang ke-31 dan poin 32 dari 64 dosa yang dianggap biasa itu. Nah, teman-teman semuanya, poin yang ke-31 yaitu penyuap dan menerima suap. Kemudian poin ke-32, merampas tanah milik orang lain. Sekarang kita bahas satu-satu ya teman-teman ya. Sekarang poin yang ke-31 yaitu penyuap dan menerima suap kayak itu. Kasus suap sepertinya kita nggak tahu ya kapan ada berakhirnya. Jadi suap menyuap ini termasuk jalan batil untuk mendapatkan harta teman-teman ya. Kalau tadi saya sempat browsing terkait dengan kabar terbaru terkait dengan aktivitas suap menyuap seperti itu ya. Kalau tadi itu sempat saya browsing dari situs Tempo seperti itu ya, update Juli 2024 seperti itu, bahwasanya KPK itu setelah mengurus kasus korupsi itu sekitar 100 kasusan kayak gitu ya, sekitar 100 kasusan itu kasus korupsi ya, entah itu kalau dipecah-pecah mana yang korupsi mana yang kemudian suap kayak gitu ya. Yang jelas tadi beritanya seperti itu ya. Terus kemudian lagi kalau kita saat pemilu, entah itu mulai dari pemilu presiden, pemilu caleg, pemilu gubernur, bupati kayak gitu ya, kita sering mendengar serangan subuh gitu ya, atau itu istilahnya suap pagi-pagi seperti itu ya, untuk menyogok orang untuk memilih salah satu kandidat di antara para kontestan pemilu itu ya. Atau kemudian tadi saya juga sempat membaca terkait dengan penerimaan peserta didik baru seperti itu ya, dimana ada kecurangan ya, menyuap kepala sekolah atau apalah kayak gitu ya, untuk kemudian bisa diterima anaknya di sekolah itu dan sebagainya. Jadi kasus suap ini sudah merebak kayak gitu ya dalam berbagai bidang saat ini seperti itu. Kalau kita ingat zamannya Nabi Sulaiman juga pernah, Nabi Sulaiman itu juga pernah disuap gitu ya. Oleh siapa penyuapnya? Penyuapnya adalah Ratu Balkis, itu yang berawal dari kisahnya burung hudhud nih. Kan Nabi Sulaiman itu punya prajurit dari kalangan manusia punya, kalangan jin punya, kalangan burung juga punya kayak gitu ya. Ketika dikumpulkan tuh burung hudhud kok nggak ada, kemana hudhud kayak gitu ya.
Ternyata burung hudhud ini setelah dicari-cari mau dihukum oleh Nabi Sulaiman, datang dan mengabarkan bahwasanya dia melihat suatu kaum kayak gitu yang dia menyembah matahari seperti itu. Ternyata dia adalah kaum atau rakyatnya Ratu Balkis, yaitu penguasa kerajaan Sabak kayak gitu ya. Nah itu kan kemudian karena Nabi Sulaiman kan salah satu tugasnya adalah untuk menyebarkan risalah agama Islam seperti itu ya kepada umatnya seperti itu ya. Jadi di sini saya sebut Islam juga kayak gitu ya teman-teman ya, karena memang sebenarnya semua ajaran agama yang dibawa oleh para nabi itu adalah Islam. Dari segi bahasanya itu adalah ini ya, apa namanya, menyerahkan diri atau istilahnya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai al-khaliqnya seperti itu ya. Jadi saya menggunakan menyebarkan risalah tauhid kayak gitu ya, atau menyebarkan untuk menyerahkan dirinya kepada Allah atau berislam ya kayak gitu. Tapi kan kemudian Ratu Balkis ini sempat menolak seperti itu dengan cara menyogok Nabi Sulaiman dengan mengirim utusan untuk membawa emas, permata dan barang-barang berharga yang lainnya. Tapi kemudian Nabi Sulaiman itu menyebutkan bahwasanya apa yang diberikan oleh Allah itu lebih dari apa yang kau bawa wahai para utusan kayak gitu. Kemudian utusannya itu disuruh kembali kayak gitu ya, untuk mengabarkan kepada Ratu Balkis memilih berserah diri, mengimani apa yang diimani oleh Nabi Sulaiman atau kemudian pedang, maksudnya diperangi seperti itu. Nah akhirnya ceritanya itu kan Nabi Sulaiman akhirnya dapat kunjungannya Ratu Balkis kayak gitu ya. Terus kemudian dia berislam ya, menyerahkan diri, maksudnya mengimani Tuhannya Nabi Sulaiman seperti itu. Nah itu kisah sogok menyogok sejak zaman dulu ternyata juga ada upaya menyuap seperti itu ya. Jadi suap menyuap ini tidak diperbolehkan, termasuk perkara haram teman-teman semuanya ya. Mana dalilnya? Dalilnya adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 188 sebagaimana dalam slide itu ya. Jadi di slide itu kayak gitu ya, Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Nah itu artinya teman-teman ya, wala kayak gitu ya, dan janganlah. Wawu di situ tuh wawu istinafiyah kayak gitu ya, itu artinya wawu itu tidak tidak terkait dengan ayat sebelumnya kayak gitu. Jadi dia berdiri sendiri kayak gitu ya. Nah la di situ itu adalah la nafiyah, huruf larangan kayak gitu ya. Janganlah kayak gitu ya. Takulu ya, kalian makan kayak gitu ya. Jadi di situ tuh takulu itu adalah fiil mudhari. Nah karena dia mudhari, maka kemudian ini sifatnya itu saat turunnya ayat itu sampai nanti kayak gitu, itu dilarang oleh Allah untuk takulu, untuk memakan kayak gitu. Jadi dilarang untuk memakan sampai kapanpun larangan itu berlaku kayak gitu ya. Tidak boleh memakan amwalakum, harta kalian, bainakum, di antara kalian kayak gitu, bil batili, dengan jalan batil ya. Wa tudlu ya, tudlu itu kalau secara kamus itu artinya mengulurkan kayak gitu ya. Tapi kalau dalam terjemahan itu biar mudah dipahami itu adalah di situ menyuap atau kemudian itu membawa kayak gitu ya. Membawa biha, hanya itu kembali ke harta tadi itu kayak gitu, ilal hukami, kepada hakim kayak gitu. Litakulu lamnya itu lam taklil yaitu ada maksud dengan maksud seperti itu ya. Itu juga ada huruf yang tersembunyi. Sebenarnya itu litakulu lian takulu gitu ya. Cuma annya itu dihilangkan kayak disembunyikan kayak gitu teman-teman ya. Jadi itu litakulu yaitu untuk memakan, farikon sebagian, min amwalin dari harta nasi manusia kayak gitu, bil itsmi dengan jalan dosa, wa antum, dan kalian itu ta'lamun mengetahui bahwasanya itu adalah jalan dosa kayak gitu.
Jadi ayatnya Allah Subhanahu wa taala ini itu larangannya untuk memakan harta ya di antara sesama manusia dengan jalan yang batil itu berlaku sejak turunnya ayat itu ya sampai nanti hari kiamat, sampai nggak ada, itu artinya nggak boleh kayak itu loh, kita itu memakan harta orang lain dengan jalan yang batil. Salah satunya adalah suap menyuap, itu berarti haram, sampai kapanpun tuh hukumnya haram, nggak boleh seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir teman-teman terkait dengan sebab nusul ayat ini seperti itu ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan sebab nusul ayat ini tuh diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya ayat ini berkaitan dengan seorang laki-laki yang mempunyai tanggungan utang sejumlah harta, tetapi tidak ada bukti yang kuat untuk transaksi itu. Maka dia mengingkari telah berhutang dan mengadukan perkaranya kepada pengadilan. Padahal dia itu sadar ya bahwa harta itu bukan haknya dan bahwa dirinya berada di pihak yang salah karena memakan harta haram gitu. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Mujahid, Ikrimah dan Qatadah. Mereka mengatakan, janganlah kamu membuat sengketa sedangkan kamu sadar bahwa dirimu berada di pihak yang zolim, seperti itu. Jadi ayat itu, sebab nusul dari ayat tadi itu seperti itu. Jadi berkaitan dengan seseorang yang dia berhutang tapi dia mau mengingkari bahwa dia itu telah berhutang dan membawa perkaranya itu ke pengadilan bahwasanya arti aslinya dia itu sadar kalau dia itu sebenarnya keliru ya kayak gitu loh. Maka kemudian dalam ayat itu Allah berfirman, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya, seperti itu ya. Jadi teman-teman, seorang hakim itu ya sebenarnya hakim itu kan tidak harus pengadilan ya teman-teman ya. Jadi misalkan kita secara personal A dan B bertengkar, kemudian mengangkat si C untuk sebagai hakim kan juga bisa kayak gitu ya. Atau kemudian suami istri bertengkar, mengangkat orang tuanya untuk menjadi hakim dan lain juga bisa. Ada juga hakim itu yang tingkat pengadilan, seperti itu ya. Jadi kalau dalam sebuah hadis itu disebutkan bahwasanya Rasulullah itu pernah bersabda, jika ada 3 hakim itu 2 diantaranya itu masuk neraka, yang 1 masuk surga gitu. Siapa yang masuk surga? Yang masuk surga itu dia yang yaitu menjatuhkan hukum dengan kebenaran, seperti itu ya. Jadi berat juga menjadi seorang hakim, dan kita sering mendengar sogok mencogok hakim seperti itu ya. Akhirnya kadang-kadang kita juga lihat kan kasus-kasus di Indonesia saja kan banyak sekali kayak gitu ya. Mulai tarik ulur hukuman gitu ya, yang awalnya hukumannya dijatuhi bunuh ya karena dia telah membunuh, seperti itu. Akhirnya entah setelah sekian kali proses sidang akhirnya hukum itu berubah kayak gitu ya. Ada juga yang kemudian hanya mencuri, hal yang dianggap itu sepele, hukumannya nggak seimbang dengan para koruptor yang telah menyelewengkan wewenangnya dia sampai merugikan negara bermiliar-miliar, juga ada kayak gitu ya. Ada juga yang kasus menyuap di rutan ya, kabar hari itu kan juga rame ya, di rutan KPK khususnya ya, itu kan orang berju semua itu yang ada di sana itu kemungkinan ya yang kemudian minta fasilitas yang VVIP di dalam penjara kayak gitu ya, jadi seperti rumah aja akhirnya ya gitu, untuk menyuap para penjaga penjara itu untuk mendapatkan fasilitas yang istimewa. Jadi masya Allah ya, suap menyuap yang seperti itu sama hukumnya ya. Itu jalan batil untuk mendapatkan harta demi untuk mendapatkan apa ya, bisa jadi demi mendapatkan tadi itu ya fasilitas-fasilitas ya yang mereka inginkan, seperti itu ya, yang itu kemudian menyalahi hukum yang sebenarnya, seperti itu. Maka kemudian oleh Allah hal ini diharamkan, seperti itu. Nah itu ya teman-teman untuk poin yang ke 31.
Nah, sekarang kita lanjutkan ke poin yang ke-32, yaitu merampas tanah milik orang lain. Nah, merampas tanah milik orang lain itu juga termasuk jalan batil untuk mendapatkan harta. Dan tadi kan kita sudah mengetahui ya bahwasanya oleh Allah itu diharamkan memakan harta orang lain dengan jalan yang batil itu sampai kapanpun itu hukumnya adalah haram. Nah, merampas tanah milik orang lain itu juga haram seperti itu ya. Sebenarnya kan Allah itu sudah berfirman ya dalam Quran surah Ali Imran ya ayat 109 ya, nanti teman-teman bisa buka. Di situ kan Allah itu berfirman, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur. Walillahi ma fis samawati wal ard. Sesungguhnya milik Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi, seperti itu. Jadi bumi ini sebenarnya milik Allah kayak gitu ya. Dan kemudian kan ada jalan-jalan halal untuk mendapatkan apa yang ada di bumi. Nah, di bumi ini salah satunya adalah tanah kayak gitu ya. Jadi tanah itu awalnya milik Allah kayak gitu ya. Jadi kemudian ketika dimiliki oleh seseorang dengan jalan sah ya gitu, yang itu dibolehkan oleh Islam, misalkan dengan jual beli seperti itu ya, maka tanah itu menjadi pembelinya seperti itu ya. Atau kemudian melalui jalur waris itu juga menjadi milik ahli warisnya, atau kemudian menjadi jalur hibah, dihadiahkan, diberi, itu akhirnya menjadi milik orang yang diberi seperti itu diantara contoh jalan halal untuk mendapatkan tanah kayak gitu ya. Tapi ini ya yang tidak halal, yang batil itu apa? Merampas kayak gitu ya. Merampas itu kalau teman-teman buka di dalam kamus itu pakai kata gosop kayak itu. Mungkin teman-teman pernah dengar ya teman-teman terkait dengan kata gosop kayak itu. Gosop kayak itu ya. Jadi gosop itu adalah mengambil hak milik orang lain dengan jalan zalim kayak gitu ya. Atau kemudian mengambil milik orang lain dengan jalan zalim secara terang-terangan kayak gitu ya. Jadi ini gosop ini beda dengan mencuri ya yang kemarin kita bahas kayak gitu. Kalau mencuri kemarin itu kan bahasanya mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dan dari tempat penyimpanannya. Nah, kalau gosop ini ya itu tuh mengambil hak milik orang lain secara dolim, secara terang-terangan kayak gitu lah. Nah, salah satu contohnya itu adalah merampas tanah milik orang lain. Tanah itu kan udah nampak teman-teman ya, nggak di tempat gudang, nggak berada dalam berangkas, itu enggak, tanah itu kan ya nampak, semua orang melihat kayak gitulah. Nah, kasus yang paling ramai di Indonesia ya, sering kan kasus tanah itu, perampasan tanah kayak gitu ya. Yang paling kemarin ramai itu sampai sekarang, tadi saya sempat browsing juga ya, update tanggal 14 Agustus 2024 itu penduduk Rempang ya yang ada di Batam sana itu kan tetap ini mayoritas mereka itu menolak untuk dijadikan sebagai Rempang Eco City itu ya, sebagai proyek strategis nasional pemerintah seperti itu. Kenapa? Karena ya mereka sudah puluhan tahun hidup di sana kayak gitu loh. Terus kemudian tiba-tiba ibaratnya gitu, tiba-tiba kayak itu ya, dan itu berhektar-hektar yang akan diambil untuk proyek strategis itu kayak gitu loh. Nah, mereka itu nggak ridho seperti itu untuk tanahnya itu dijadikan sebagai Rempang Eco City kayak itu. Dan kemarin saya baca itu ya tanggal 14 Agustus tuh mereka melakukan demo ke kedutaan Cina kayak gitu ya, terkait dengan penolakan mereka akan program itu seperti itu ya. Karena memang Cina itu salah satu dari investor yang akan membangun Rempang Eco City seperti itu. Nah, kasus ini gosip yang dilakukan oleh negara gitu ya. Kalau sampai kemudian memang rakyatnya nggak ridho kayak gitu loh. Kita masih ingat kemarin ya teman-teman dalam bahasan bahwasanya harus dalam jual beli itu harus antarodin kayak gitu ya, harus saling ridho satu sama yang lainnya kayak gitu ya. Jadi kemudian kalau rakyatnya nggak ridho, zolim negaranya kayak gitu ya. Kalau negaranya zolim, masya Allah ya, itu murkanya Allah itu bisa sampai kepada rakyatnya akan menerimanya ya, karena Allah itu sudah melarang ya saling bersifat dolim, mendolimi seperti itu, apalagi negara kepada rakyat. Negara itu kan ibarat orang tua, rakyat itu ibarat anak kayak gitu. Harusnya orang tua itu menyayangi anak kayak gitu ya, bukan kemudian ya merampas. Akhirnya kan pakai istilahnya menjadi merampas kalau kemudian rakyatnya nggak setuju seperti itu ya.
Jadi mereka kan yang di Rempang itu mayoritas nggak mau direlokasi seperti itu, nggak mau dipindah kayak gitu. Bagaimana mereka sudah hidup di sana, ya kemudian sumber pangannya mereka di sana juga sudah menghasilkan, menyumbang banyak juga kepada pihak Kota Batam seperti itu ya. Jadi ya semoga bisa bijak kayak gitu ya. Terus kemudian juga berlandaskan pada hukum syariah, karena bagaimanapun manusia itu tidak ada hidup di dunia ini selama itu, nggak ada kayak gitu ya. Harus ingat ada kematian, dan ketika ada kematian itu berarti ada zat yang mengambil nyawa dalam tubuh manusia itu. Dan ketika ada zat yang mengambil nyawa tubuh manusia, maka nyawa itu tadi itu, ruh tadi itu bukan kemudian tidak ada penghidupan setelahnya, tapi ada alam barzah yang disediakan oleh Allah, dan nanti ada yaumul hisab sampai kemudian kita memasuki alam akhirat seperti itu. Ya semoga pemerintah khususnya ya diberikan hidayah oleh Allah sehingga bisa berbuat adil kepada rakyatnya seperti itu ya, sehingga tidak terjadi kezaliman. Amin amin ya rabbal alamin. Nah sekarang kita lanjutkan teman-teman ya, bahwasanya terkait dengan merampas tanah milik orang lain itu Rasulullah telah bersabda sebagaimana dalam slide yang saya bagikan itu ya. Jadi Rasulullah SAW itu bersabda, man, siapa yang akhoda, mengambil minal ardi kayak gitu ya, dari tanah ini syai'an, sesuatu atau sedikit pun kayak gitu ya, bigoiri ya, dengan tanpa hakkihi, haknya, khusifa ya. Khusifa itu apa? Ditenggelamkan, bihi ya, dengan tanah yang diambil tadi itu, yaumal kiamati, di hari kiamah, ilas sabai, kepada 7 arodina, 7 lapis bumi kayak gitu. Sampai segitunya hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu artinya apa? Haram merampas tanah milik orang lain yang jelas itu sudah menjadi miliknya orang itu seperti itu ya. Maka kemudian apa yang harus dilakukan bagi orang-orang yang kemudian telah melakukan perampasan ghusab tanah tadi itu? Ya harus dikembalikan kepada pemiliknya kayak itu. Bahkan ketika orang yang merampas tanah itu ya, misalkan merampas tanah milik si A kayak gitu ya. Kemudian si B merampas tanah miliknya si A. Kemudian karena si A ini nggak punya kuasa apa-apa, akhirnya si B ini leluasa kayak gitu ya, merampas tanah tadi itu. Terus kemudian tanah tadi itu oleh si B dikelola, ditanami ya sampai berbuah-buah banyak. Maka sesungguhnya si B itu tidak punya hak atas buah-buah yang hasil dia tanam tadi itu ya. Kenapa? Karena tanah tadi itu bukan milik dia, dan dia menanami tanah tadi itu bukan atas izin dan ridho pemiliknya kayak itu ya. Jadi dalam sebuah hadis itu riwayat Abu Dawud ya, dikatakan Rasulullah itu bersabda, keringat orang zalim tidak berharga. Artinya apa ya? Keringat si B yang telah menanami tanaman di tanah hasil rampasan tadi dia itu tanpa izin, tanpa ridho pemiliknya, dia nggak berhak atas buah yang tanaman yang berbuah berpanen itu dia punya hak sama sekali, dan itu dia haram kalau dia makan hasil tanaman tadi itu kayak gitu ya. Jadi dan itu diperkuat oleh riwayat yang lain ya, bahwasanya dalam sebuah hadis itu Rasulullah itu bersabda, barang siapa yang berladang di atas tanah milik sekelompok kaum tanpa melalui izin dari mereka, dia tidak berhak menuntut sesuatu dari hasil ladang tersebut, dan dia harus menyediakan biayanya seperti itu. Dan hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh 5 ahli hadis kecuali An-Nasa'i kayak gitu ya. Jadi hadis ini sahih teman-teman seperti itu. Jadi 2 hadis tadi itu ya, itu menyebutkan haram kayak gitu, merampas tanah yang itu bukan miliknya seperti itu. Nah termasuk merampas tanah itu apa ya? Kalau tadi kan terang-terangan yang ngambil gitu. Yang termasuk merampas tanah itu adalah misalkan memindah patok tanah itu kan biasanya ada patok, ada pagar yang itu menunjukkan tanah itu ada pemiliknya seperti itu ya. Jadi kalau sampai kemudian memindah patok-patok tanah tadi itu pun juga terkena dalil dari Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW itu bersabda ya, hadis ini hadis diriwayatkan oleh Muslim kayak gitu,
La'anallahu man ghayyara manarul ardi. Allah melaknat orang yang mengubah tanda-tanda atau batasan tanah, kayak gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman sampingnya itu ada tegalannya orang lain yang di situ ada patok tanahnya, jangan sampai patok tanah itu dihilangkan atau biar kemudian dihilangkan, diinggirkan sampai kemudian biar nanti terjadi kerancuan mana batas tanahmu, mana milikmu, atau kemudian dikurangi dan sebagainya dengan memindah batas tanah. Terkena dalilnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tadi ya, dilaknat oleh Allah. Laknat Allah itu artinya apa teman-teman? Laknat Allah itu adalah murkanya Allah, kayak itu. Kalau Allah sudah murka kepada seseorang, hidupnya tidak akan tenang, tidak akan tenang, seolah-olah dia nyaman tapi dia merasa gelisah, secara batin bisa gelisah, kesulitan dan sebagainya, apalagi nanti di alam kuburnya, di yaumul hisabnya, karena telah berbuat dolim kepada orang lain. Dan kita masih ingat kemarin ya teman-teman terkait hadis Rasulullah bahwasanya kita dilarang untuk saling mendolimi, wala yatlimuhu, dan janganlah saling mendolimi, kayak gitu. Nah itu teman-teman, bahasan kita sudah kelewat 2 menit dari jam 2 ya. Semoga pembahasan yang ya sebenarnya bahasan ini masih singkat teman-teman terkait dengan tanah ini. Kalau mau bahas ternyata banyak, nanti teman-teman bisa mengkajinya di tempat yang lain seperti itu, ataupun bahasan tentang suap menyuap itu juga luas ternyata. Masya Allah teman-teman ya, kalau kita semakin belajar ilmu agama ini, kita itu merasa ya Allah banyak yang nggak tahu kayak gitu ya. Dan ternyata Allah itu subhanallah, ilmunya Allah itu luas sekali berkaitan dengan hal-hal yang harus dipahami oleh hambanya seperti itu dalam mengarungi kehidupan ini. Semoga kita oleh Allah dijadikan orang-orang yang senang untuk kemudian menuntut ilmu ya, terus belajar kayak gitu ya, mengkaji Islam. Sekarang kan dimudahkan dengan berbagai macam sarana juga tempat seperti untuk belajar. Semoga ataupun ya pokoknya dimudahkan sekarang itu untuk belajar agama itu sangat mudah sekali kayak gitu ya. Semoga kita oleh Allah dijadikan orang-orang yang senang untuk terus menuntut ilmu, sehingga kita itu berjalan di muka bumi ini berdasarkan dengan ilmu. Amin amin ya robbal alamin. Nah akhirnya teman-teman, mari kita akhiri kajian online pasca Ramadan hari ini dengan baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah semata, maka janganlah kita ragu untuk mengambilnya. Dan kalau ada salah dan keliru dari apa yang saya sampaikan, mohon dimaafkan dan silahkan dikoreksi kayak gitu. Akhirnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.